Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 9 Juni 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain ya. Oke, jadi kemarin sorry dulu untuk tidak bisa posting video analisa karena kemarin internetnya sempat bermasalah dari pagi, pas banget setelah saya selesai recording. Jadi setelah saya recording itu internetnya mati dan saya tidak bisa melakukan apapun ya kan, karena internetnya mati. Kemudian saya tunggu dan ternyata sampai sore itu belum hidup internetnya. Jadi saya putuskan untuk tidak ada upload kemarin. Saya kira siang itu sudah bisa diupload, ternyata enggak ya. Oke, tapi untuk kemarin di sesi Discord kemarin ya, di sesi live ini yang di Discord kita total dapat itu adalah sampai 224 pip kemarin ya. Di sini ngambil buy di harga 4324, kemudian bergerak naik dengan TP hanya sampai di order block 15 menit. Dan benar aja sih, dia kena order block 15 menit dan kemudian marketnya itu bergerak turun, kena fair value gap H1 dan kemudian marketnya bergerak naik lagi gitu ya. Oke, sekarang saya breakdown. Jadi sebenarnya kemarin sudah saya buat analisa sih ya untuk masalah analisa di hari Senin kemarin ya. Jadi di sini saya ulang lagi deh kata-katanya ya, yang dimana siapa di sini yang sekiranya ada ngambil sell kemarin pada saat NFP ya kan di harga 4465, dan jujur saya pribadi pun ada ngambil sell juga di 4465. Saya ngambil sellnya itu di 4465,5 dengan target sampai ya kalau bisa saya jadikan swing sih enak banget ya. Tapi yang penting di sini saya pribadi sudah set SL ke break even dan sudah saya sisakan cuman lagi 0,03. Sisa itu doang ya. Sisanya sih kemarin sudah saya close beberapa. Dan di kolom komentar kemarin di hari Jumat itu banyak juga yang bilang bahwa terlalu cepat untuk ngambil close posisi ya, yang dimana seharusnya mungkin bisa dapat 300-400 dolar tapi hanya ditutup 100 dolar doang gitu kan ya. Karena sekali lagi, siapa yang expect marketnya itu drop pada saat NFP itu dropnya gila ya. Jadi pada saat NFP itu keluar jam 20.30, total itu dropnya ya sampai kemarin siang itu adalah sampai 1958 pip. Atau enggak sampai kemarin aja lah ya, sampai kemarin di hari Jumat gitu kan. Pada hari Jumat itu total sampai 1542 pip. Siapa yang kira gitu kan. Saya pribadi pun close beberapa itu ketika marketnya pas kena di 4400. Kena 4400 saya close gitu kan. Saya menunggu marketnya itu reject dengan menunggu di 4425, 4430 untuk cari sell lagi. Ternyata enggak, dia itu turun, dia berhenti ngebuat base dan kemudian dia selanjutnya sampai turun banget sampai tengah malam gitu kan, sampai dini hari. Jadi nggak usah dipermasalahin ya yang sekiranya ngambil profitnya terlalu cepat. Saya pribadi pun kalau dibilang terlalu cepat juga nggak masalah. Yang penting profit is profit, money is money ya, win is win. Jadi jangan diribetin gitu kan. Oke. Jadi saya pribadi breakdown lagi ya untuk di weekly. Weekly sekali lagi adalah kita sudah break di bawah 4,5. Oke. Jadi kita sudah break di bawah 4,5 dengan sangat besar sekali, dengan candle Marubozu yang sangat besar pada minggu lalu ya kan. Tidak ada yang namanya bullish power ketika dia mau close ya kan. Beneran NFP itu membuat market ekspektasinya adalah kemungkinan di akhir tahun akan ada kenaikan suku bunga. Jadi ya udah, ini marketnya drop atau drop ekstrim ya. Dropnya sangat luar biasa ekstrim. Dan sekali lagi, kalau semisalnya kita mendapatkan di minggu ini ya, mendapatkan yang namanya kenaikan, even itu naik hanya sampai 4.500, itu hanya akan dianggap masih sebagai retracement. Karena sekali lagi, marketnya ini sudah break di bawah 4,5. Alangkah baiknya memang itu adalah kalau kita mendapatkan retest 4,5 itu bagus banget. Ya, jujur 4465 yang saya swing sell di sini berarti apakah bakal tertutup break even? Ya saya nggak peduli ya kan. Jadi kalau misalnya memang dia nyampe 4,5, saya akan cari swing sell lagi. Itu.
Ya, tapi kalau misalnya nggak sampai 4,5, mungkin sampai level-level tertentu ya kan, nanti di Fibonacci-nya saya akan open posisi swing lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya memang dia naik untuk di minggu ini ya, hanya untuk ngeretest 4,5 kemudian tuh nanti selanjutnya dia drop ke bawah, itu lebih enak. Ya, 4,5 berarti bisa untuk ngambil posisi swing bisa sampai ke 4.100 di bawah di sini. Ya, sampai ke 4.100. Oke. Itu dari segi weekly, intinya untuk di minggu ini jika misalnya kita mendapatkan harga naik sampai 4,5, itu masih akan dianggap sebagai retracement doang. Oke, apalagi dari segi indikator ini mengatakan sudah di bawah 50 semuanya sekarang secara fix ya. Stokastik sudah menghadap 31 dan 27 menuju oversold condition ataupun oversold area. Kemudian dari RSI sudah drop di bawah 50 secara weekly. Jadi kalian bayangin, weekly RSI itu drop di bawah 50. Weekly RSI di bawah 50 itu hanya terjadi terakhir pada saat September 2023. Itu pada saat di sini. Ya, pada saat dia itu di sini. Jadi kalau kita lihat apakah potensial ini marketnya akan cenderung untuk lanjut bearish? Yes. Jadi kalau memang ini marketnya memilih untuk dia naik sampai 4,5, saya akan coba cari swing sell lagi. Itu sih, ya. Oke, itu dari segi weekly. Sekarang kita ke daily. Oke, daily otomatis kita ini adalah masih dalam kondisinya adalah bearish. Oke, daily ini adalah bearish dan kalau kita lihat sekali lagi adalah daily di sini terakhir dianalisa di hari Jumat saya infokan bahwa market di sini itu masih berada di dalam bearish channelnya yang sangat luar biasa perfect, dan kalau dibilang ini di respect, ya ini bisa dibilang di respect. Berarti apakah sekarang kita bisa ngambil buy? Problemnya adalah jika memang marketnya di sini itu adalah merespect bearish channelnya, memang kita mengharapkan adanya kenaikan sampai ke mungkin 4465 lagi ya kan, atau mungkin sampai 4400 atau sampai 4421 baru kita ngide cari sell gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak bagaimana? Karena saya worry-nya adalah kemarin di hari Jumat juga atau hari Kamis ya kan, saya bilangnya ini marketnya seperti ngebuat kompresi. Karena kalau dia seperti ngebuat kompresi di sini, ini justru bisa menjebol yang namanya bearish channelnya. Jadi kalau bearish channelnya ini tidak di respect dan lebih mengharapkan yang namanya respect dari basic support resistance. Karena sekali lagi ya, ini support resistannya sebentar saya buka lagi deh. Ini delete dulu. Lupa saya nih. Oke, ini delete juga. Ini delete sebentar ya. Oke, ini delete sudah terlalu tinggi. Oh, ini daily-nya ya. Nah, ini daily-nya. Jadi kalau diingat ini kan daily-nya RBS sebelumnya nih. Ya, dari harga 4380 sampai 4355. Ini kan sudah di break, dan kalau memang ini dibilang sudah retest ya ini sudah retest. Jadi kalau market ini memilih untuk yang namanya klasik breakout, retest dan drop, ini berarti ya udah, ini marketnya memilih untuk yang namanya melanjutkan penurunan sampai mana? Di sini sudah saya buat yaitu 1618 eksternal Fibo yang ada di harga 4224 ya. 4224 di sini. Jadi kemungkinan ini bisa mencapai target untuk eksternal Fibo di 1618, daily-nya bisa sampai sana. Karena kenapa saya buatnya 1618 di sana? Karena sekali lagi untuk pergerakan swingnya, bukan pergerakan swing, pergerakan market structure sekarang adalah marketnya itu ngebuat low, lower high, lower low, lower high, dan ini lower low. Oke, jadi kalau dilihat sekali lagi adalah market di sini sudah membuat lower low, dan di sini internalnya di sini kita melihat yang namanya change of character, karena terakhir yang saya buat itu kan marketnya ngebuat low, higher high, kemudian dia ngebuat lower low, ya kan? Jadi otomatis di sini terjadi change of character secara internal. Jadi overall semua ini adalah back to bearish secara daily, ya. Dan kalau kita hitung berdasarkan swingnya, berarti kan ditarik dari sini sampai sini. Nah, didapatlah 1618 itu ada di harga 4224 atau enggak 4225 lah kisaran sana, ya. Dan dimana ini juga mepet dengan daily selanjutnya ya untuk masalah support
resistant become supportnya yang cukup di respect juga di harga 4245 di sini ya kan. Ini sempat dites, di breakout, kemudian dia lari ya kan, walaupun kehalang ini. Jadi selanjutnya jika ini memang sudah jebol, maka next targetnya selanjutnya bisa sampai 4245 karena itu mepet juga dengan 1618 daily extension Fibo, berarti bisa sampai 4224. Range di sana. Ya lumayan tuh 200 pip range-nya. Oke. Itu. Tapi sekali lagi ya, kalau misalnya marketnya langsung menjebol dengan kondisi marketnya melihat ini sebagai kompresi, ya, kompresi drop jebol baru dia naik, itu juga bisa. Ataupun justru memang marketnya memilih untuk terjadi yang namanya respect terhadap channelnya, ya. Ini dia drop, naik, drop, naik, drop, naik, drop. Jadi kalau seandainya marketnya memang memilih untuk respect daily bearish channel, maka kita melihat 1618 di sini jatuh di tanggal 17 dan 18 Juni, yaitu di minggu depan. Ini 17 Juni. Dan apa yang terjadi di tanggal 17 Juni itu, kalian bisa lihat sendiri, Juni di tanggal 18 itu adalah tepat pada saat FOMC. Ya. Jadi pada saat FOMC tanggal 18 ini ya kalian bisa lihat sendiri tanggal 18 Juni atau nggak tanggal 17 lah ya, beda satu hari. Ini adalah FOMC. Jadi kalau seandainya memang target di minggu depan adalah sampai 4200 di sini, karena ini sekali lagi ya ini kan berpotongan ya, bagian bawah dan 1618. Jadi kalau memang marketnya memilih untuk di tanggal 17 Juni atau nggak tanggal 18 lah let's say ya, tuh. Ya 17 tanggal 18 lah kisaran sana. Berarti ya udah, berarti kemungkinan marketnya minggu depan baru akan drop sampai sini. Nah, kalau memang kemungkinan minggu depan marketnya drop sampai sini dengan syaratnya adalah eventnya yaitu FOMC, berarti minggu ini kita akan mendapatkan besok ya data penting yaitu data CPI di Amerika. Jadi kemungkinan CPI di Amerika besok itu adalah merah. Jadi kalau CPI Amerika besok adalah merah, berarti ini marketnya akan melakukan respect yang namanya daily bearish channelnya, yang berarti marketnya potensial untuk melanjutkan kenaikan. Ya, melanjutkan kenaikan sampai mana? Mungkin aja akan respect 4465 lagi sekali, atau nggak paling ekstrim adalah sampai retest beneran bagian atas dari channelnya. Mungkin sampai 4510 lagi itu juga bisa. Setelah itu ya kan baru dia akan drop ya kan, mungkin ini sekarang hari Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis ya kan, Jumat di sini, baru dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru dia drop ke sini. Kemungkinan sih seperti ini ya. Karena kalau dibilang jarak dari hari sekarang sampai bagian atas bearish channelnya itu agak jauh. Literally agak jauh, agak jauh. Jadi kalau minggu ini dia kencang banget naik, itu menurut saya agak berat, ya. Perlu kekuatan ekstrim, yang dimana kalau dari harga sekarang 4336 itu sampai bagian atas itu 4530 itu memerlukan 1949 pip. Ini perlu combo maut, yang dimana adalah ceasefire beneran terjadi, deal tanda tangan. Saat Hormuz dibuka, ini beneran baru akan bisa naik sampai 1950 pip plus ditambah data CPI-nya yaitu merah. Setelah demikian, ini baru yang namanya naiknya bisa sampai bagian atas dari bearish channel-nya di sini. Ya, itu baru bisa terjadi. Tapi kalau misalnya enggak, ya kemungkinan dia akan mandek sih di tengah-tengah ya. Mungkin kisaran 4450 atau enggak 4465 atau enggak 4475 gitu kan. Baru dia akan berhenti dan melanjutkan penurunan untuk event di minggu depan yaitu di FOMC dengan target masih sama di sini yaitu di tanggal 17 Juni. Oke? Itu kemungkinannya. Jadi kalau gitu apakah kita bisa nge-buy dengan kondisi marketnya di sini sudah respect bagian bawah? Problemnya adalah sekarang marketnya itu masih di bawah RBS-nya. Ya. Sekarang SBR jatuhnya ya, support become resistant, yaitu di harga 4355 dan 4380. Plus sekarang itu juga marketnya adalah sudah membuat daily bearish fair value gap. Ya. Ini saya hapus lagi lah ya. Ini saya hide dulu lagi ya. Ini saya hide lagi supaya tidak bingung kalian ngelihatnya di sini ya. Ini sekarang daily-nya sudah ngebuat
bearish fair value gap. Jebret. Nah, di sini. Ini adalah satu-satunya bearish fair value gap satu-satunya bearish fair value gap yang terjadi setelah yang ada di tanggal 15 Mei kemarin. Ya kan? Bearish fair value gap masuk kemudian drop jauh sekali walaupun dia sideways, retest lagi fair value gap, drop lagi ke bawah. Jadi ini kemungkinan adalah marketnya bisa untuk masuk ke dalam fair value gap daily-nya lagi di sini. Ya. Kemudian dia bergerak bearish ke bawah bisa jadi. Tapi sekali lagi, kalau memang marketnya adalah masih melihat respect daripada bearish channelnya, walaupun di sini terdapat bearish fair value gap, kemungkinan dengan tadi yang saya bilang ya kan, jika semisalnya besok data data CPI gitu kan ya dan teman-temannya, ini kemungkinan berarti bearish fair value gap-nya tidak akan valid atau kemungkinan lah ini bakal dihabiskan semua sampai ke 4427 ya. Jadi range-nya ini dari 4423 sampai 4353. Ini range dari daily fair value gap. Ini kemungkinan ini bakal bisa dihabisin semua baru dia akan drop lagi. Bisa ya. Jadi ingat ini sekarang di daily kita mendapatkan daily bearish fair value gap. Jadi hati-hati aja kalau misalnya dia kena kemudian drop itu masih bisa terjadi. Kemudian dari segi indikator ya udah ini sekarang sudah di bawah 30 semua ya. Yang stokastik, kemudian dari segi RSI juga sudah di bawah 40. Jadi cenderung untuk masih bisa bearish, ini masih bisa terjadi. Oke. Candle di hari Senin kemarin memang dia menciptakan arah doji ya. Apa ini bahasanya ya? Pin bar mungkin ya atau apalah ini ya. Jadi kemungkinan ini akan terjadi rejection naik. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah ini akan valid rejection naik atau ini hanya sebatas naik untuk mengisi gap sebelum lanjut turun. Intinya ini tren dari segi daily structure-nya adalah masih bearish. Dengan sekarang lower high-nya adalah di sini. Selama dia tidak break di atas 4.600, ini akan masih dikonsiderkan sebagai bearish structure. Karena terakhir bearish dari segi daily ini adalah masih tegak lurus ke bawah. Ya. Kalau gitu sekarang kalau kita tarik Fibo-nya sekarang bagaimana? Bisa dari sini sampai sini. Jadi kita dapat yang dimana di sini tengah-tengah dari bearish fair value gap ada di harga 4393 dan bagian atasnya di sini 50%-nya. Dan 61,8-nya ada di 4470. Ini akan saya breakdown di time frame H4. Ya, yang penting kalian ingat ini adalah daily-nya. Ya, daily di sini belum ngebuat yang namanya lower high. Oke, ini belum ngebuat lower high. Jadi selama dia tidak break di atas 4600 kita masih ngelihat ini sebagai bearish. Nah, sekarang kita ke H4. Oke. Ingat, internal daily itu adalah swing H4. Berarti swing H4 berarti kan begini. Ya, swing H4 itu begini. Ingat, daily structure itu masih tegak lurus ke bawah ya. Masih tegak lurus ke bawah. Jadi kalau dibilang sebenarnya apakah swingnya itu bisa seperti ini? Low, lower high, dan lower low. Atau enggak koreksi seperti A, B, C, D kayak gini, bisa. Jadi kalau mau cari yang paling tinggi, ditarik dari sini ke sini. Ini paling tinggi, ya, paling tinggi nggak ada obat. Karena ditarik dari swing yang sangat valid, ya. Ini bisa dibilang swing daily yang sangat luar biasa valid. Jadi tadi saya udah bilang internal structure-nya jika dia break di atas 4600 ini menginvalidasi bearish. Tetapi kalau mau sangat luar biasa bullish, wajib break di atas 4775. Ya, ini kalau mau lihat seperti yang sangat besarnya ini. Ya, swing low, swing high, dan swing low. Jadi kalau mau ngelihat versi paling besar ya, versi paling besar daily-nya kayak begini. Kalau mau ngelihat hanya yang kecilnya ya udah begini. Ya, ini Fibo-nya. Oke. Jadi ingat ini 4600 akan menjadi sinyal jika dia break di atas 4600 bukannya nggak boleh sell tapi masih bisa sell, hanya saja perlu keyakinan luar biasa. Ya intinya ini 4600 nggak boleh di break dulu untuk sekarang. Ya untuk sekarang nggak boleh di break. Nah internal daily adalah swing H4. Swing H4 berarti kan di sini ya kan? Di sini dan ketemunya low di sini. Ini kemarin sudah saya buat sih analisanya ya. Kenapa dia itu berhenti di sini? 4268.
Nah, ini kalau kalian drag ke kiri ya, bawa ke kiri, ini kembali lagi worth it dengan analisa saya yang namanya adalah candle tidak punya ekor. Ini kalau kalian nggak percaya ya. Nih, itu set. Oke, nanti kita lihat ya candle nggak punya ekornya itu. Oke, dari segi H4 berarti ditarik dari sini swingnya sampai ke sini, maka didapatlah di sini ya. 38,2 ini sebenarnya sudah saya buat analisa kemarin ya, yang dimana ini adalah area support become resistant di time frame H1 dari harga 4.400 sampai 4.388. Kemudian 50% ini adalah SBR di time frame H4 ya, ini SBR di time frame H4-nya di sini tuh ya kan. Oke, kemudian 61,8-nya ini juga adalah SBR di di H4-nya yang kemarin, ya kan, yang sangat luar biasa valid. Dia breakout naik, breakout retest dan turun. Ini 4465. Jadi 61,8 di sini tengah 4470 adalah 61,8 dari swingnya yang gede. Kalau swingnya gede seperti ini, swing kecilnya sekarang bagaimana? Ya udah, swing kecilnya adalah sekarang seperti ini. Dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Ya kan? Berarti ditarik swingnya dari Fibo-nya dari mana? Ya dari sini berarti. Set sampai sini. Ketemu deh. Ya. Tuh 38,2 adalah retest dari change of character. Jadi terakhir di sini ya kan. 38,2 merupakan retest change of character. 50% adalah di sini ya kan. Di Fibo bukan Fibo. SBR di H1, kemudian 61,8-nya itu adalah SBR di H4. Jadi kalau kalian tarik Fibo swing kecil dan swing besar itu numpuk. Ya. Di sini numpuk 38 dan 50, di sini numpuk 50 dan 61 dan di sini numpuk 61 dan 78,6. Nah, ini saling bertumpuk ya. Jadi kalau udah saling bertumpuk dimanapun kalian cari entry sales, saya rasa bisa dimanapun ya. Mau di 38,2 dan 50%, 61,8 dan 50%, atau bahkan sampai tinggi di 78,6 dan 61,8. Atau mungkin kalian mau ngide benar-benar cari yang terdekat di sini pakai swing kecil di 38,2 pun juga boleh, tidak menjadi masalah ya. Tapi kalau boleh saya infokan sekarang, ini potensi marketnya akan kencang naik mungkin sampai 4427 atau enggak 4420. Ya, ada kemungkinan ini bakal naik sampai sini. Kenapa? Di time frame H4 kita sudah melihat yang namanya pola reversal. Ya, ini pola candle pattern reversal. Yaitu adalah pola Morningstar. Yang dimana di sini adalah bearish besar, doji, dan di sini ada bullish. 3 candle pattern di sini adalah Morningstar, berarti ini menandakan marketnya akan potensi untuk retrace naik ataupun reversal. Dengan syarat, ya udah, di sini kita mendapatkan fair value gap paling dekat di H4. Nah, di sini kan fair value gap daily ya. Fair value gap daily-nya kan sebesar ini. Jadi, karena kita sudah mendapatkan reversal di H4, fair value gap H4 juga sudah dites berkali-kali tapi tidak ada penurunan, berarti ada kemungkinannya daily fair value gap ini akan dihabiskan sampai atas 4420 atau nggak sampai retest 4427. Saya rasa itu akan terjadi. Ya, karena sekali lagi ini kalau kita lihat ya, fair value gap H4 yang paling pertama ini kan sudah dites turun, dites lagi, dites lagi, dites lagi. Setiap ada tes itu setelah dia tes pertama di hari Senin kemarin ya, marketnya drop kencang, kemudian dites lagi, dites lagi, dites lagi, ternyata dia nggak turun-turun. Ya, ibaratnya ini saya rasa sudah habis. Jadi kalau ini sudah habis kondisinya, berarti marketnya akan mengincar next area H4-nya bisa sampai 4420, berarti menghabiskan fair value gap daily-nya, baru dia akan turun lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, dia ini baru masuk daily fair value gap, kemudian dia drop lagi, itu juga bisa sih. Ya, tapi kalau saya pribadi sih, karena ngelihat candle pattern reversal, sudah retest berkali-kali fair value gap, tidak ada reaksi lagi. Walaupun terdapat bearish fair value gap, menurut saya ini akan menjadi koreksi ke atas dengan cukup dalam sih. Ya, untuk detailnya mungkin besok lah ya kalau kita lihat close candle daily-nya di mana pada hari ini. Oke. Dari segi indikator kalau kita lihat ya, ini stokastik sudah mulai keluar dari zona oversold ya, kemudian dari segi RSI juga sudah keluar di atas zona oversold juga, sudah mendekati area 40. Jadi kalau memang ini semuanya keluar dari zona oversold dari segi RSI dan
stokastik, berarti ini marketnya kemungkinan akan melakukan retracement balik ke atas ya. Jadi kalau terdapat retracement balik ke atas, berarti ya udah kita menunggu marketnya itu berhenti di mana, baru kita cari swing sell lagi. Oke, sekarang kita ke H1. Nah ini ya, kalian bisa lihat nih 4268 ini apa? Seret. Ya, tuh kalian bisa lihat candle tidak punya ekor. Nah, candle nggak punya ekornya di mana? 4268,65. Market kemarin berhenti di mana? 4268,45. Jadi bayangin cuma beda lagi 0,2 pip. 0,2 poin lah. Ya kan? Oke, saya lupa ngasih tahu ya di H4. Di H4 sebenarnya ini marketnya berada di dalam zona demand yang segede gambreng. Nah, tuh ya. Ini H4, marketnya itu berada di dalam zona terakhir area demand. Sweat tuh. Ya, gede banget nih area demandnya ya kan? Dan kalau kita bawa ke H1 itu besaran demandnya sih agak kecil. Kita perkecil lagi sih sebenarnya ya. Di sini. Nah, underblock atau nggak demand lah di sini. Oke. Jadi ini sebenarnya areanya ini ya kita pakai H1 aja lah ya. Kita nggak usah pakai H4. Kayaknya kalau H4 kegedean sih kayaknya ya. H4 kayak kegedean sih. Oke, kita H4 sepertinya pakai ini aja lah ya. 4290. Kita pakai H4 ini aja deh. Nah, 4290 ya. Jadi ini H4-nya ya kan potensi dia marketnya reversal. H1. Nah, H1 apakah kita melihat ini bearish atau bullish? H1 ini sebenarnya juga masih dalam kondisi bearish. Kapan saya akan bisa nge-buy? Seperti yang saya bilang juga, H1 dan 15 menit baru bullish, baru saya akan buy. Ya. Jadi kalau kita lihat H1 mau itu internal maupun eksternal ini sama-sama masih bearish ya. Kalau kita lihat internalnya ini marketnya masih tegak lurus ya. Low, lower high, dan lower low. Ya udah. Tunggu marketnya ada change of character di sini ya. Di sini baru kita bisa melihat yang namanya kenaikan ke atas ya kan. Target sampai mana ya, mungkin bisa sampai 4388, 4410, atau enggak sampai sini ya kan 4427 juga bisa. Jadi selama dia masih di bawah 4353 ini maka masih dikonsiderkan sebagai bearish ya. Tapi menurut saya sih ya, ini akan seperti mengulang kejadian di tanggal 28 Mei kemarin. Karena kalau kita lihat ini kan marketnya itu sekarang ngebuat kayak liquidity dua posisi, bukan dua posisi, dua candle ya. Yang dimana yang ini dan juga yang ini. Ini bagus ya. Ketika ada liquidity di bawah di sini dan marketnya masih niat untuk bergerak naik, berarti ini liquidity akan ditahan oleh market. Dan ketika ditahan oleh market, berarti ada kecenderungan marketnya akan naik, melakukan change of character ke atas, baru dia akan bisa bergerak naik. Dan ketika nanti terjadi pembalikan lagi, baru dia akan turun untuk mengincar liquidity di bawah. Sampai daily next supportnya di 4245 gitu ya, atau nggak sampai 1618 daily 4225, atau nggak sampai area demand H1-nya dari 4232 sampai 4100 itu. Oke. Kalau gitu apakah saya pengen nge-buy untuk sekarang? Jujur, saya pribadi sih kalau pengen buy ini masih agak berat sih sebenarnya ya. Ya. Walaupun sih sebenarnya di sini ini sih bisa-bisa aja sih nge-buy sebenarnya ya, cuman ini fair value gap H4 saya hilangin dulu dah dalam fair value gap daily-nya. Cuman di sini saya ngelihatnya ada invisible wall, ada tembok yang tidak terlihat di sini sebenarnya. Dan kalau kita drag ke kiri, ini invisible wall-nya saya rasa ada di 4350 sih. Coba ya, sebagai angka psikologi juga nih sepertinya, coba ya. Di H1 nih. Ya, ada tembok tak terlihat di sini lah. Bukan tembok ratapan ya. Tembok tak terlihat di sini. Oke. Dari 4350 sampai 4355 sih menurut saya nih ya, ada dua.
4350 sampai 4345. Ini merupakan invisible wall yang cukup di respect sama market dari kemarin, ya kan, semenjak dia break di hari Jumat jam 11, break, retest, drop, balik lagi kemarin pagi, kemudian drop lagi, dites lagi turun, dites lagi dan turun. Jadi kalau kita sudah melihat yang namanya invisible wall di sini lah ya, atau nggak tembok tak terlihat di sini, ini berarti kita melihat yang namanya banyak stop order di sini. Kalau kita pakai teori yang namanya sesi liquidity atau nggak sesi market liquidity, ya kan, ini high di sini adalah sesi Asia. Ya, change of character ini adalah sesi Asia. Kemudian ini high di sini adalah sesi New York dan high di sini juga adalah sesi New York. Ya, jadi high di sini itu ada 3 ya kalau mau ditarik dari sini. Tuh ya, 1, 2, dan 3. Jadi kalau sudah ada 3 area di sini, ya berarti apakah kita masih bisa nge-sell di sini? Ya, silakan aja kalau kalian pengen sell, tapi yang penting stop loss-nya adalah di atas 4355. Karena saya worry-nya adalah dia itu naik nge-sweep semua liquidity sesi kemarin ya. Ini sesi New York, ini sesi New York juga, dan ini sesi Asia. Di sweep semua baru dia turun. Itu juga bisa. Ataupun adalah dia di sweep tapi volumenya gede, justru dia retest dan baru dia naik. Bisa. Karena sekali lagi ini invisible wall di sini bersikap sebagai tembok yang sudah dites berkali-kali dan valid. Tinggal menunggu reaksinya. Apakah reaksinya bakal breakout, retest dan terbang, atau adalah breakout menjadi fake out baru dia akan turun lagi ke bawah. Jadi ini hati-hati ya, kalau pengen sell bisa, cuman kita perlu konfirmasi pasti untuk apakah pengen sell atau pengen buy. Intinya kalau lihat kondisinya ya, breakout, retest apakah valid, kalau enggak berarti kemungkinan adalah ini breakout yang menjadi fake out ke bawah. Ya, jadi hati-hati nih, jangan sampai keliru. Oke? Tapi semoga ini menjadi valid breakout sih, valid breakout, retest, terbang. Itu enak banget tuh. Ya, pengen sih seperti itu ya kan, cuman ya udahlah. Oke? Ya, H1 seperti itu ya, ini awalnya tuh ya kan. Ini menjadi support, kemudian menjadi resisten juga. Ini di harga 4388 sampai 4100. 4400 ya. Jadi kalau dia mau nge-buy berarti bisa sampai sini targetnya untuk cari buy ya kan, 4390 atau nggak sampai 4400. Kalau yang mau cari sell ya tunggu ini beneran fake out, konfirmasi baru kalian cari sell. Gitu. Jadi ini H1 masih bearish, 15 menitnya ini adalah sorry. 15 menitnya ini berarti seharusnya bullish dong ya. Low, lower high, lower low, high, higher low, higher high, higher low. Oke. 15 menitnya ini bullish. Oke ya. 15 menitnya ini bullish. Nah, ini sudah mulai ada tanda-tanda satu bullishnya nih ya di 15 menit. Tapi dari segi sisanya ini masih bearish semua. Kalau gitu apakah kita bisa nge-buy? Ya, kita breakdown ke H1 lagi. Kalau saya pakai support resistance H1 terakhir adalah di harga 43. Wah, ini agak jelek sih sebenarnya. Ini ya, dua area ini nih berarti. Nah, ini ya. Dari 4310 sampai 4317 ya, 70 pip di sini. Atau enggak satu area breaker block. Apalah bahasanya di sini ya tuh. Jadi ini bisa dijadikan sebagai next H1. Coba kita ke 15 menit bisa nggak? Nggak bisa ya. Berarti ini H1 juga ya. Berarti ini adalah H1. Jadi kalau dilihat, kalau misalnya H1 ada di bawah 4310, berarti kemungkinan marketnya akan lanjut turun untuk menyapu liquidity yang ada di bawah di sini. Ya, 4273, 4273 sampai 4268. Gitu. Kalau kalian cari sell, saya rasa ini bisa untuk drop dulu, retest, kemudian baru dia akan turun lagi ke bawah. Oke? Kalau ada yang mau cari buy, karena ini marketnya sudah di atas 4317, kalau ada yang mau cari buy,
Ya selama harga masih di atas ini aja sih ya. Wah, ini agak mepet sih sebenarnya nih ya. Di sini ada invisible wall. Di sini ada support yang baru tercipta kemarin. Nah, ini nih yang agak bingung nih ya. Bisa buy bisa, tapi untuk sekarang ini kan harganya di tengah nih. Kalau harga di tengah di sini saya agak sulit. Kalau mau cari di atas ya tunggu breakout valid ya kan. Breakout valid, retest dari change of karakternya, retrace turun untuk meretest invisible wall-nya, baru dia akan bergerak naik sampai sini 4.400 lah. Karena di sini 15 menitnya kita ada satu area base. Itu ya. Atau kalau mau paksa TP sampai 4427 pun juga tidak menjadi masalah. Oke? Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ini roadmapnya ya kan. Yang bullish sekarang hanya 15 menit. Bullish ini akan terjadi di H1 jika dia terjadi change of character di sini ya, di atas 4353. Oke. Dan untuk hari ini kita tidak ada berita apapun hari ini, santai aja. Dan untuk dari segi geopolitik sebenarnya kemarin itu marketnya pure digerakkan oleh sesi geopolitik sebenarnya ya. Dan untuk update terakhir geopolitiknya adalah ini nggak perlu saya baca sih ya, sebenarnya kalian bisa baca sendiri sih ya. Di Forex Factory bisa kalian baca, kemudian di Financial Juice kalian bisa juga baca, di Forex di Investing Live di sini kalian juga bisa baca. Ya baca sendiri lah ya. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.